Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Randy Saputra. I'm from class management 22B, NPM 2241147. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di pertemuan sebelah ini. Nah, untuk materinya saya akan menjelaskan mengenai tentang uji homogenitas dan uji non homogen. Oke, maaf. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang uji homogenitas dan uji non homogenitas dengan uji T. Nah, apa itu uji homogenitas dan uji non homogenitas? Itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok datanya memiliki variasi yang sama atau justru berbeda. Nah, tentu saja mengapa dilakukan uji ini agar nantinya kita memahami apa itu uji homogenitas dan apa itu uji non homogenitas. Nah, tetapi yang membedakan di sini menggunakan sampel uji T. Nah, sebenarnya uji T non homogenitas ini adalah suatu istilah yang mungkin terdengar tidak tepat. Nah, uji T homogenitas atau biasa disebut dengan uji t-test ini pada dasarnya digunakan untuk membandingkan suatu rata-rata nih. Nah, dari dua kelompok data independen atau data dependen, nantinya tentu saja hal ini tidak dilakukan secara langsung karena nanti uji sampel ini akan menguji homogenitas suatu varian. Nah, akan tetapi tentu hal ini juga dapat dipengaruhi oleh heterogenitas dari suatu varian tersebut. Nah, terutama juga dalam konteks t-test independen. Nah, jika kita ingin tahu dan ingin menguji homogenitas varian, sebelum kita melakukan uji t-test yang independen, kita dapat menggunakan nih uji homogenitas varian seperti Leverne test, Berthold test, Fleigner-Keil test, atau Brown-Forth test yang telah disebut di sebelumnya. Nah, apa tujuannya hal ini? Nah, hal ini bertujuan nantinya untuk memastikan bahwa asumsi homogenitas ini akan variannya akan terpenuhi sebelum kita menerapkan uji t-test yang independen. Nah, namun juga jika kita ingin memiliki data yang tidak memenuhi asumsi homogenitas, kita mungkin perlu menggunakan yang namanya t-test yang lebih tahan terhadap asumsi lain seperti Welch t-test atau Well t-test. Nah, hal ini bertujuan untuk memperhitungkan ketidakhomogenitas dari varian dan memberikan hasil yang lebih yang nantinya akan dapat diandalkan. Nah, untuk ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi, nantinya akan terjadi sebagai catatan. Nah, jika kita tidak melakukan uji t-test dependen atau bisa disebut varian test, asumsi homogenitas varian ini seringkali tidak diperlukan karena uji t-test sendiri ini yang dependen kurang peka terhadap heterogenitas varian. Namun, tentu saja hal ini akan selalu penting untuk memeriksa
karakteristik data dan memilih metode analisis yang paling sesuai dengan situasi. Nah, uji homogenitas ini memiliki definisi, teman-teman. Nah, definisinya ini uji statistik untuk menguji apakah kelompok dari data ini memiliki variansi yang sama atau tidak. Nah, selanjutnya ada uji Levine. Nah, dalam hal ini metode uji ini yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas varian ketika data tidak terdistribusi dengan normal. Nah, untuk selanjutnya ada hipotesis nol. Nah, variansi antar kelompok data ini sama, teman-teman. Nah, ini uji homogenitas ini adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi nantinya apakah variansi dispersi dari 2 atau lebih kelompok. Nah, data ini adalah sama. Secara khusus, uji homogenitas ini memiliki tujuan, teman-teman. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya ini untuk menentukan apakah varian dari setiap kelompok data tidak signifikan secara statistik berbeda antara satu sama lain. Nah, tentu saja hal ini sangat penting dalam analisis statistik karena banyak metode inferensial memerlukan asumsi homogenitas varian antar kelompok. Nah, yang pertama ada dalam konteks analisis varians atau ANOVA. Uji homogenitas ini biasanya dilakukan sebelum menerapkan ANOVA. Nah, jika varian antar kelompok tidak homogen, itu dapat mempengaruhi validitas hasil ANOVA. Nah, beberapa uji homogenitas yang umum digunakan ini termasuk uji Levene adalah uji statistik yang umum digunakan untuk menguji homogenitas varian. Nah, kesimpulannya prosedur umum ini nantinya akan melibatkan formulasi hipotesis 0HO yang menyatakan bahwa varian antar kelompok adalah homogen dan hipotesis alternatif H1 yang menyatakan bahwa setidaknya satu kelompok memiliki varian yang berbeda. Uji kemudian menghasilkan nilai P, nilai yang dibandingkan dengan tingkat signifikan yang dipilih, mempertimbangkan asumsi dari masing-masing uji. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.